Kisah Umpu Sairunting yang menurunkan orang Lampung. Adityawarman adalah raja dari kerajaan Damasraya yang berpusat di kota Jambi. Adityawarman bersama hulu balangnya pindah ke kota Piliang, Minangkabau. Di tempat ini, Adityawarman menikah dengan seorang anak penghulu Minangkabau, Nini Ketemenggungan, yang bernama Jamilah. Awalnya, pinangan Adityawarman tidak diterima karena Adityawarman beragama Hindu, sedangkan Nini Ketemenggungan bersama keturunannya beragama Islam. Akhirnya pernikahan dapat dilaksanakan karena Aditya bersedia beragama Islam. Salah satu hulu balangnya Adityawarman bernama Kuntunggal ikut pindah dari Jambi. Dia berasal dari Andala, Sumatera, bagian utara, diperkirakan sekitar Danau Toba. Adityawarman mendirikan kerajaan Pagaruyung bersama mertuanya. Setelah ada kerajaan Pagaruyung, kota Piliang berubah menjadi kota Pagaruyung. Kuntunggal di Pagaruyung berumah dan memiliki anak laki-laki bernama Ruh Tunggal. Ruh Tunggal bersama keturunannya pindah ke Bengkulu. Tidak lama di Bengkulu, mereka pindah ke Rejang. Di Rejang, Ruh Tunggal bersama anak-anaknya menumpang di Nini Pepatih yang memiliki usaha tambang emas. Setelah Umpu Saitungau besar, ia menikah dengan salah satu gadis Rejang dan memiliki anak yang bernama Umpu Sairunting. Umpu Sairunting setelah besar atau menjadi pemuda, perilakunya berbeda dengan pemuda-pemuda lainnya. Ia tidak betah di desanya. Ia ingin merantau ke desa atau kampung lain. Umpu Sairunting adalah pemuda yang tampan dan ramah perilakunya. Suatu hari ia berjalan-jalan ke Ranau. Tak disangka, di sana ada orang yang sedang begawi balak. Orang itu adalah Ratu Belalau Skermun, dan anak gadisnya datang juga di tempat itu. Karena Umpu Sairunting pandai nengah nyampur atau bergabung dengan masyarakat, ia diterima dengan pemuda-pemuda di desa itu dan juga desa lain. Setelah begawinya selesai, Umpu Sairunting mengantarkan Ratu Skermung bersama gadisnya pulang ke Skalabrak Belalau. Karena lama di Skalabrak, akhirnya Umpu Sairunting menikah dengan gadis Ratu Belalau Skermung. Mertuanya mendukung Umpu Sairunting mendirikan kerajaan Pemanggilan. Orang Skalabrak senang dan patuh dengan Umpu Sairunting. Ia menggantikan mertuanya. Ratu Skermung dan semua orang di sana diperintahkan untuk bertani dan menanam lada. Juga tanaman-tanaman lain. Berpuluh tahun Keratuan Pemanggilan jadi wilayah yang makmur, aman, dan damai. Di sana banyak buah lada yang berasal dari hasil pertanian dan juga buah-buah lainnya. Banyak juga pedagang yang datang ke Skalabrak untuk membeli hasil bumi dan berdagang keperluan orang-orang di sana. Berita kemakmuran kerajaan Pemanggilan itu didengar oleh bajak laut. Mereka pun menyusupkan mata-mata untuk mencari cara bagaimana agar mereka bisa menyerang dan merampok harta benda di tempat itu. Suatu hari, Keratuan Pemanggilan diserang bajak laut. Harta benda mereka dirampas dan gadis-gadis di sana banyak yang dilecehkan. Umpu Sairunting dan keturunannya bisa selamat. Waktu kejadian itu, Umpu Sairunting dan juga kebuayannya telah memiliki keturunan 5 orang, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Anak-anaknya ialah
Yang pertama, Indor Gajah yang bergelar Ratu di Puncak. Yang kedua, Belenguh. Yang ketiga, Paklang. Keempat, Pandan. Dan kelima, Sangkan. Setelah kejadian itu, Keratuan Pemanggilan mengalami kemunduran. Sebagian orang di sana pergi meninggalkan desa itu. Begitu juga dengan Umpu Sairunting yang anak keturunannya pergi meninggalkan Skalabra. Kejadian itu diperkirakan terjadi pada abad ke-14 Masehi. Umpu Sairunting bersama keturunannya pergi berpisah. Mereka mencari tempat yang subur untuk berkebun. Di bawah ini atau berikut tempat-tempat mereka tiba dengan tujuan yang berbeda. Umpu Sairunting dan Paklang tiba di Waibesai yang sekarang ada di Kecamatan Sumberjaya. Indor Gajah atau Ratu di Puncak pergi ke Waiselabung Muara II, lalu mereka pindah ke Martapura. Belenguh pindah dan tinggal di Waimincang. Pandan menikah dengan orang Bengkulu dan Sangkan tidak jelas tempatnya pergi. Ada yang menceritakan atau meninggalkan berita bahwa ia tinggal di Sukaham. Ratu di Puncak dari Martapura pindah ke Wairarem dan di hulu sungai Waiabung. Ia memiliki 7 anak, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Anak-anaknya ialah 1 Ria Begeduh, 2 Pemuka Begeduh, 3 Nunyai, 4 Unyi, 5 Bulan atau perempuan, 6 Subing, dan 7 Nuban juga perempuan. Di dalam perkembangannya, ketujuh anak yaitu Ria Begeduh dan Pemuka Begeduh menurunkan para orang Lampung di daerah Waikanan. Sedangkan Nunyai, Unyi, Subing, dan Nuban ditambah 5 anak angkat induk gajah menurunkan orang-orang Lampung Abung 9 marga. Putri Bulan menikah di Benggala dan menutup atau mengikut orang Bugis. Namanya Minak Sengaji. Mereka menurunkan orang Lampung Tulang Bawang 4 marga. 3 kelompok yang lain ikut di dalam kelompok Lampung Tulang Bawang. Mereka keturunan orang lain yaitu Buai Runjung dari Pekon Rantau Tijang, Pugung. Mereka membantu orang Tulang Bawang waktu ada masalah dengan Buai Nunyai Abung. Akhirnya mereka tidak kembali pulang ke Rantau Tijang dan akhirnya bergabung dengan orang Lampung Tulang Bawang Megopak Menggala. Dari Belenguh dan Umpunya atau keturunannya menurunkan para orang Lampung Belalau atau Krui, Lampung Peminggir Semaka, Peminggir Pemanggilan, dan Peminggir Teluk. Belenguh memiliki 2 orang anak laki-laki, Minak Pergok dan Minak Menyala. Anak keturunan Sairunting yang bernama Paklang tidak betah untuk ikut ayahnya di Waibesai. Ia pindah ke Wai Pengobuan di hulu sungai Pubian atau Wai Pubian. Paklang memiliki 2 anak laki-laki, yakni Tamba Pupus dan Menyak Rakat. Tamba Pupus memiliki 5 anak laki-laki, yakni Nuat, Pemuka Hati, Pemuka Menang, Pemuka Senima, dan Pemuka Halambawa. Menyak Rakat memiliki 2 anak, yakni Kediangan dan Buai Minak. Paklang dan anaknya Tamba Pupus dan Menyak Rakat juga cucunya menurunkan Kaban atau para orang Lampung Pubian 2 suku. Suku Buku Jadi yang berasal dari Abung Sewa Mego dan anak tua berada di Kecamatan Padang Ratu. Karena ada selisih dengan anak tua, Buku Jadi pergi bergabung dengan Lampung Pubian 2 suku. Karena penggabungan itulah jadilah kelompok Lampung Pubian 3 suku, yakni Tamba Pupus, Menyarat, dan Buku Jadi. Dijelaskan juga agar tidak salah paham, Buai Kuning di dalam Tamba Pupus adalah sebutan anak keturunan
dari Ranau. Lalu, buaya gunung, buaya nyuang, dan buaya kapal. Sebagian dari mereka adalah keturunan dan anak cucunya memiliki kebuayan baru. Dan kebuayan mereka menjadi 6 kebuayan.